Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Herman dengan NIM S1S1230006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang class and object pada bahasa Python. Nah, di bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi hampir semua hal di Python adalah objek dengan properti dan juga metodenya. Nah, untuk membuat kelas, kita bisa buat misalkan coba di Visual Studio Code. Nah, di sini kita coba buat kelasnya. Itu saja kelas. Judul nama kelasnya itu saya buat my class. Nah, propertinya namanya X, yang isinya itu adalah 5. Di sini saya... Nah, ini kita buat kelas dengan nama kelasnya itu my class. Propertinya adalah X, yang isinya 5. Nah, di sini kalau kita mau coba buat objek, kita bisa langsung contoh di sini buat objek yang bernama P1 dan mencetaknya atau memprintnya. P1 sama dengan my class, nama kelasnya, lalu dalam kurung. Nah, setelah itu kita print P1-nya. Karena kita sudah buat kelasnya, jadi kelasnya itu ada di dalam P1. Nah, kita print P1. Print P1. Nah, ini kelasnya P1. Propertinya adalah X, berarti P1 titik X. Nah, jadi hasilnya itu 5. Karena isi X adalah 5. Nah, kita coba lagi buat di sini buat kelas bernama nama kelasnya itu adalah person menggunakan function in. Nah, function ini untuk menetapkan nilai untuk nama dan juga usia. Berarti properti nama dan age ini, nama dan umur akan diisi menggunakan function init. Nah, kita coba saja. Kita buat dulu kelasnya. Lalu nama kelasnya adalah person. Lalu kita buat function def init. Nah, init self nama propertinya name, nama dan umur. Terus kita isi self name, self titik name, nama, lalu sama dengan nama. Kemudian self titik umur sama dengan umur. Nah, setelah dibuat kelasnya dan juga functionnya, kita masukkan isinya P1 dengan variabel P1
person, terus namanya di sini pakai namaku, dia, umur 19. Nah, kita printnya yaitu P1 titik nama, lalu print P1 titik umur. Oke, berarti sudah ada ini outputnya. Kelasnya person, di dalamnya ada properti nama dan umur, lalu kita isi properti ini dengan variabel P1, dan kita print namanya itu adalah Lia dan umurnya adalah 19 tahun. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan fungsi string atau bisa dibilang function str. Nah, tulisannya itu str. Untuk mengontrol apa yang harus kita kembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Nah, jika string fungsi tidak diatur, representasi string objek dikembalikan. Nah, ini kan kita gunakan P1-nya, terus titik nama, terus print lagi P1 titik umur. Nah, kalau seandainya kita buat hanya print P1, ini tidak bisa. Nah, tapi bisa jika kalau kita gunakan def. Def lagi untuk string. Def, str, string. Nah, terus di sini return. Kita printnya F, terus titik 2, kurung kurawal, self name, nama, lalu dalam kurung kurawal lagi, self titik umur. Nah, kalau begini bisa tanpa lagi buat seperti tadi. Nah, ini dia bisa. Nah, selanjutnya kita pakai metode objek. Nah, objek juga dapat berisi metode. Nah, berarti metode dalam objek adalah function yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, coba kita pakai ini, dia pakai my function. Kita buat dulu, ulang. Kita buat kelasnya. Nama kelasnya adalah person. Titik 2, def. Kita pakai init. Lalu self-nya nama dan umur. Nama dan umur.
self name sama dengan self nama sama dengan nama, lalu self umur sama dengan umur. Nah, terus kita buat lagi function my function self untuk mencetak yang function print ini. Kayak outputnya bisa kita buatkan function. Nah, def my function self print hello my namaku adalah self nama. Terus kita masukkan isi dari propertinya dengan variabel P1 person. Lalu kita kasih masuk nama dia, umurnya itu adalah 19 tahun. Nah, jadi P1 kita print. Di sini kita tidak menggunakan lagi print, jadi langsung dipanggil function ini. Jadi P1 titik my function. Karena di dalam my function, function dengan namanya my function, itu sudah tertera print. Jadi tanpa print kita sudah bisa berikan output. Nah, ini contoh kita tambahkan umurnya. Saya umur self umur. Oh, di sini tidak bisa. Karena di dalam fungsinya belum ada ini. Nah, oke. Kita lanjut. Di sini ini ada catatan yang dimana parameter self merupakan referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Nah, di sini juga ada parameter self merupakan referensi ke instansi kelas dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Berarti namanya self, jadi nanti untuk self ini akan atau bisa dibilang diiringi dengan nama dan juga umur. Dia harus ada self. Bisa juga self diganti dengan yang lain. Nah, tidak harus namanya self. Nah, di sini kita coba. Di sini kita tidak menggunakan lagi self, kita ganti namanya. Dia bisa saja. Self person, self class person. Di dalamnya ada def, function, ini. Nah, coba kita ganti namanya. Namanya di sini my seal aja.
myself. Lalu nama dan umur. Nah, di sini bisa myself titik nama, lalu isinya adalah nama. Terus bisa myself titik umur sama dengan umur. Nah, terus kita buat outputnya pakai my function. ABC. Bisa, tidak seharusnya sampai di sini. Tidak. Kita langsung print, terus dalam printnya adalah hello, namaku ABC yang nah ABC ini terus nama. Ini bisa begini, tidak selamanya itu self. Bisa ganti. Lalu kita isi propertinya P1 sama dengan person. Lalu namanya pria, umur 19. Nah, kita buat nih P1 titik my function outputnya. Nah, keluar outputnya halo namaku ya. Nih, halo namaku ABC, nama-nama sini adalah dia. Nah, kalau seandainya kita mau ubah P1 yang umur ini, bisa dengan menggunakan kita langsung gabung, langsung taruh di bawahnya sini P1 age, P1 umur, titik umur, lalu kasih masuk isinya, isi dari properti itu. Kelas perasaan. Jadi saya buat baru saja. Def ini self nama umur titik print. Umurku, lalu press self umur. Nah, kita isi P1
sama dengan person dengan isinya adalah Lia, lalu umurnya kan tadi 19 tahun. Terus saya ganti jadi 20. P1 umur sama dengan 20. Lalu kita print tadi apa nih? P1 titik my function. Oh, di sini dia tidak bisa string. Jadi kita kayaknya printnya satu-satu. Berarti print P1 titik H. Ini ganti dulu nama. Oh, umur, bukan age. Nah, baru bisa. Ini sudah terganti dari 19 tahunnya kan di sini isinya P1 adalah Lia 19 tahun. Nah, diganti umurnya jadi 20 bisa. Nah, kalau kita mau hapus properti objeknya, bisa dengan saya copy saja di sini. Nah, kita delete menggunakan delete P1H. Kita ganti dulu. Jadi pakai delete del P1 umur. Nah, kalau kita print umurnya sudah tidak ada. Nah, nih. Person object has not atribut umur. Di kelas person tidak ada atribut umur karena sudah di delete. Nah, kalau kita mau delete isi semuanya, bisa juga menggunakan ini. Delete P1.
Dia di sini kan yang kita delete cuma umur. Nah, kalau di delete semuanya, jadi cuma hanya delete P1. Satu. Nah, kalau kita print P1, sudah tidak ada. Nah, tidak bisa. P1 tidak ada definite, tidak ada isinya. Nah, kalau seandainya kita pengen buat kelas tanpa ada isinya atau propertinya atau metodenya, kita bisa gunakan pas. Jadi kelas person terus pas. Nah, sudah. Ini tanpa ada error-errornya, dia langsung pas. Kalau mau buat kelas tanpa ada isinya. Selanjutnya, nah di sini saya pengen buat kasus, satu kasus yang sama menggunakan yang namanya kelas dan objek. Jadi saya akan membuat itu sistem inventory barang yang propertinya ada nama, terus nama barangnya, terus jumlahnya, lalu ada kategori. Nah, jadi ada 3 saja atributnya. Nah, untuk metodenya ada penambahan dan juga pengurangan stok. Lalu kita tampilkan informasi barangnya. Kita coba di sini. Nah, kita buat dulu yang namanya kelas. Di sini saya buat nama kelasnya itu barang. Nah, kita buat function def in, terus namanya self, nama lalu kategori, terus jumlah. Nah, kita menggunakan propertinya ini, nama, kategori, dan jumlah. Lalu kita buat self titik nama sama dengan nama, terus self titik kategori sama dengan kategori, terus self jumlah sama dengan jumlah. Lalu kita buat metodenya tambahkan stok. Tadi kan saya bilang metodenya itu adalah penambahan stok, terus pengurangan dan juga tampilannya atau outputnya. Def tambah stok, tambah saja. Tambah stok. Boleh begini. Terus self jumlah yang ditambahkan. Nah, jumlah tambah. Ini nama functionnya. Lalu kita buatkan self titik jumlah. Nanti plus 1. Jadi di jumlahnya itu kalau kayak metodenya ini isinya nanti kan jumlah di sini, jumlah dari sini, terus kita tambahkan dengan jumlah. Tambah. Kita print F
unit. Jadi jumlah tambah ini kita print jumlah tambah, berarti nanti hasilnya unit yang ditambahkan. Oke, stok yang namanya itu nama self nama, lalu titik. Nah, kalau kita buat dev untuk metode pengurangan stok, bisa kita buat fungsinya kurangi stok. Self jumlah kurang, berarti jumlah yang dikurangkan. Terus self, kita di sini gunakan if. Jika jumlahnya kurang dari kurang dari yang lebih besar, lebih kecil dari jumlah yang ada, nah kita kurangi. Tapi kalau jumlah yang ada lebih besar, jumlah yang dikurangkan lebih besar, maka tidak bisa dikurangkan. Nah, itu kan hasilnya min. Nah, jumlah kurang. Jumlah kurang ini lebih kecil atau sama dengan self jumlah. Maka self jumlah dikurang sama dengan jumlah kurang. Nah, ini jumlah kurangnya. Terus kita print f dalam kurung kerawal jumlah kurang, terus unit yang dikurangi. Oke, stok. Nah, namanya stok. Kurang kerawal self titik nama. Nah, else-nya nah kita buat else-nya nih. Kalau seandainya jumlah yang dikurangi itu lebih besar dari jumlah barang, maka tidak bisa. Berarti kita langsung print f. Terus kalimatnya stok namanya, contoh stok kursi tidak cukup untuk dikurangi. Self nama
tidak cukup untuk dikurangi sebanyak, nah kita kasih masuk nama jumlahnya tadi, solve titik jumlah bukan jumlah tapi jumlah kurangi, jumlah kurang. Ini jumlah kurang. Nah, setelah itu kita buat, ini kan sudah ada isi propertinya, lalu metodenya kita tampilkan. Kita buat tampilannya. Dev tampilkan. Atau dev tampil. Dan ditampilkan aja. Terus kita buat solve. Lalu di sini kita langsung print. Printnya have nama barang. Nah, nama barangnya tadi apa? Pakai self titik nama. Terus kita buat lagi kategorinya apa? Print f ini kategori. Terus print, buat lagi jumlahnya. Jumlah stok self titik jumlah unit. Nah, setelah itu kita masukkan isi dari propertinya. Nah, tadi kan kita gunakan P1. Boleh lagi P1, variabel P1. Kita gunakan barang 1 sama dengan namanya barang, terus sini laptop lah, laptop kategorinya elektronik, ini jumlahnya berapa? 10. Terus kita buat barang yang kedua, barang 2, namanya barang, variabelnya di sini barang ini, namanya buku, coba buku, kategorinya perlengkapan, jumlahnya 10 juga, atau kasih beda 20. Nah, setelah itu kita menambahkan dan mengurangi stok yang sudah dikurangi. Jadi nanti kita tentukan ini ada berapa unit. Di laptopnya ini totalnya ada berapa unit dan di bukunya ada berapa unit. Nah, barang 1 itu tambah stok. Dan tambah stok itu isinya ada
Oh, kita menambahkan 5. Berarti menambah 5 unit. 5 unit laptop. Lalu kita buat barang 2. Titik kurang. Jadi apa namanya sini? Kurangi stok. Kurangi stok itu 10. Oh, kalau kita kasih 20 deh. 20. Nah, ini mengurangi sebanyak 20. 20 barang yang mau dikurangi. Berarti harus itu kita tampilkan infonya. Nah, berarti barang 1 titik tampil. Nah, ini apa variabel? Oh, tampilkan. Tampilkan. Barang 1 tampilkan, terus barang 2 titik tampilkan. Ada yang error. Jumlah tambah. Kita coba. Oh, sini saya salah ketik. Bukan jumlah tapi jumlah. Nah, jumlah. Nah, jadi keluar 5 unit yang ditambahkan. Nah, ini. Nah, tadi. Nah, jumlah unit yang ditambahkan ke stok. Nih, 5 unit yang ditambahkan ke stok laptop, terus 20 unit yang dikurangi ke stok buku. Nah, ini kan jumlah dari sini, terus ini variabel barang 1 dan barang 2. Oh, jumlahnya ada 10 dan 20. Terus nama barangnya. Nama barang laptop, kategori elektronik, jumlah stok. Ini ada di bagian tampilan. Nah, ini. Terus kategorinya jumlah stoknya 0. Nah, berarti ini dikurangi nih. Jumlah stok unit. Apa nih? Nah, ini jumlah stok barang. Kalau 20 dikurang 20 jadi 0 unit. Ini barang 1 saja barang. Coba kita tampilkan barang 1. Oh, ini barang 1. Nah, ini barang 1, 15 unit stok laptop. Oh, ini tadi kalau seandainya barang 1 ini dihapus juga ini. Nah, ini juga. Berarti saya ini. Barang 1, tambahkan stok, berarti tambah stoknya 5, nama barangnya laptop, kategori elektronik, jumlah stoknya sisa 15. Karena ditambahkan. Tambah stok 5. Nah, kalau ini kan tambah stok. Nah, kalau kita pakai di barang kedua kita kurangi 20, berarti nanti hasilnya jumlah stoknya itu adalah 0.
Nah, nama barangnya buku, perlengkapan, unit. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya dan kasus yang telah saya ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.